Selamat pagi Pak Gregorius, perkenalkan nama saya Gabriela Krisana Petra dari Manajemen 3 dengan NIM 21D10121. Jadi saat ini saya akan membuat video reaksi mengenai 3 pertanyaan pada video pertama, yaitu sebagai reaksi dalam pembelajaran teologi moral, serta saya akan juga menjelaskan mengenai pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan juga kelestarian alam. Sebelum memulai menjawab, izinkan saya untuk memulai berdoa terlebih dahulu, dan doa akan saya pimpin secara Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bangun dan dalam keadaan yang sehat dan juga akan melakukan aktivitas Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai kegiatan untuk menjawab pertanyaan. Kiranya Kau senang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Kalau menurut saya sendiri, manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya itu bisa dengan beberapa cara. Itu ada cara berdoa, lalu memuji Tuhan, ada juga menyembah Tuhan, dan yang terakhir itu ada saat teduh dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, hal itu akan membawa ketenangan bagi hati kita. Selain itu, dipastikan juga membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita mengalami damai sejahtera dan sukacita karena persekutuan kita dengan Tuhan, maka lingkungan di sekitar kita maupun orang-orang di sekitar kita itu juga akan mengalami hal yang sama, yaitu damai sejahtera dan juga sukacita. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Kalau menurut saya, manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain itu adanya isu-isu agama. Nah, isu-isu agama ini pastinya membuat orang lain ini akan terpengaruh akan hal negatif dan sangat merugikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan adanya isu-isu tersebut, pastinya membawa dampak negatif itu seperti perpecahan, sengketa, dan bahkan itu bisa menjadi huru-hara yang mengakibatkan kehidupan manusia ini menjadi tidak baik dan manusia bisa hidup dalam penderitaan. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apakah agama itu bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa, berikan contoh. Menurut saya, agama itu sangat bisa membuat orang yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Saya akan memberi contoh itu dalam kehidupan saya sendiri. Ini pada waktu zaman dulu itu waktu saya masih duduk di bangku SD atau SMP itu saya nggak pernah mau yang namanya belajar, dan ya ini sisi negatifnya itu suka menghapus kata-kata ulangan dari buku tugas. Jadi ketika waktu SD itu, ketika guru meminta kita untuk menulis di buku tugas kalau misalnya ada ulangan IPS, nah itu saya nggak pernah mau nulis itu. Ya karena alasannya sih ya itu nggak mau belajar, ya malas belajar gitu. Nah ya itu sih sangat-sangat negatif sih menurut saya. Ya orang tua saya juga sebenarnya tidak tahu. Nah dan pastinya karena saya nggak belajar itu mengakibatkan saya beberapa kali waktu ulangan itu mendapatkan nilai yang jelek. Nah itu hal yang tidak baik yang pernah saya lakukan sewaktu saya SD dan juga SMP. Namun Tuhan itu mampu mengubahkan saya dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Tuhan itu mengubahkan diri saya untuk rajin belajar. Hal ini tuh mampu berubah pada saat saya waktu duduk di bangku kelas 1 SMA. Entah mengapa waktu itu Tuhan itu benar-benar baik kepada saya. Jadi ya karena waktu SD sampai SMP itu sering dapat nilai jelek yang pastinya nggak pernah dapat ranking 1 ya. Nah tapi Tuhan itu mampu menjadikan saya menjadi ranking 1 di kelas 1 SMA itu. Waktu itu ada ulangan. Waktu kelas 1 SMA itu ada ulangan. Nah, nggak tahu kenapa saya tuh belajar. Di hari sebelumnya tuh saya mencoba untuk belajar, dan sebelum ulangan pun saya juga mencoba untuk belajar, tapi bukan untuk mendapatkan nilai terbaik, tapi fungsinya itu buat mengingat kembali apa yang sudah saya pelajari di malam hari. Nah,
Saya waktu itu juga tidak mengharapkan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ya intinya saya sudah belajar, coba mau ingat-ingat lagi. Nah, tapi ternyata pada saat nilai keluar itu Tuhan mampu memberikan nilai yang terbaik dan sepadan dengan hasil dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu mau belajar dan juga menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Dan ini tuh merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama saya dan mengubahkan sifat kemalasan saya ini menjadi rajin untuk belajar. Setelah pertanyaan video pertama itu sudah terjawab, saya juga akan menjelaskan pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam. Kalau dari saya sendiri, manusia sangat penting untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam. Apalagi manusia ini kan dikenal banyak mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Nah, manusia juga dikenal nih dengan sifat yang suka akan kemewahan, suka membeli hal-hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan mereka tuh juga bakal merasa bahwa kebanyakan mengkonsumsi yang berlebihan itu dapat dipandang bahwa mereka itu sangat kaya. Menurut saya itu benar-benar salah. Dan manusia memang harus hidup cermat, hemat, dan bersahaja dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam di bumi ini tuh sangat terbatas. Sehingga manusia perlu untuk memanfaatkan sumber daya dengan baik agar tidak terjadi perebutan sumber daya antar manusia. Manusia itu juga harus bisa berpikir jangka panjang dalam kehidupan mereka dengan menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, manusia itu perlu untuk mengkonsumsi sumber daya alam secukupnya saja dan jangan mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga semua orang itu mampu untuk merasakan sumber daya alam, hingga anak cucu kita juga mampu merasakan sumber daya alam dengan mudah tanpa adanya kekurangan. Sekian jawaban dari saya, dan yang terakhir saya akan pimpin untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan kegiatan kami ini dengan lancar. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya Engkau sedang memberkati kami dalam aktivitas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih.